ini sebuah statement yang muncul karena akumulasi beberapa persoalan. Setiap kontestasi muncul intervensi-intervensi. Menjelang pilkada ini banyak yang kemudian menjadi tersangka. Apakah Anda merasa bahwa penegak hukum kita sudah jadi alat politik begitu? Saya kira hampir semua cerita-cerita yang muncul di publik seperti itu kan hari ini. Dan yang berada di belakang yang menggunakan penegak hukum untuk melakukan tekanan politik tadi itu adalah siapa, Mas? Kalau bilang PDIP ditarget, kan tidak semua kepala daerah PDIP yang kemudian dijadikan tersangka. Kenapa bisa mengatakan bahwa PDIP ditarget? Mari kita hitung aja, Mbak. PDIP yakin di pilkada ini akan tetap kuat berkuasa di, kalau saya sebut, kandang-kandang banteng. Saya melihat justru ada invincible hand yang cukup powerful hari ini yang bisa mengorkestrasi seluruh sumber kekuasaan. Yang masih berkuasa sekarang. Mungkin. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersuara keras soal proses hukum yang tengah membayangi sekjen partainya Hasto Kristianto. Mega sebut ada pihak-pihak yang tengah menarget orang-orang dekatnya. Ia pun pertanyakan apa kesalahan dirinya. Kan sekarang kan gitu, ditarget gitu kan. Betul ada. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba ingin apa ngomong si Kapolri itu. Nah, kenapa kami dibeginikan? Coba. Saya sampai tanya PDI Perjuangan, saya kan nanya sama ahli tata negara, pengacara, sebenarnya salahnya saya ini apa toh? Loh ya dong. Tapi mau ngambil saya pada nggak berani. Loh iyalah. Jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu loh. Aduh, kayaknya saya nih bodoh banget ya. Saya nih cuman diem aja lah. Ya udah gitu ya gitu, biarin dah. Karena buat apa? Karena saya mikir kalau saya lawan, anak-anak saya itu banyak preman loh. Bukan kali ini saja Mega mengecam tindakan yang diambil oleh penegak hukum terhadap Hasto. Pada awal Juli lalu, Mega juga menyampaikan hal serupa. Ia bahkan mengamuk pada kadernya yang saat ini menjabat Menkumham, Yasona Lauli. Mbak Lauli ketawa. Dan dia Kumham, saya suka ngamuk sama dia. Lu jadi menteri Kumham ngapain lo? Lah anak buah kita di ini maunya ditarget melulu. Dalam kesempatan yang sama, Mega juga bilang tak boleh ada rasa takut menghadapi penegak hukum jika tak salah. Ia pun mengaku tegaskan itu pada Hasto. Saya bilang sama dia, lo berani datang nggak? Toh, masa kalah sama aku? Aku aja datang 3 kali lo, toh? Aku bilang, yo datang lo, ini bu. Terus apa sih yang manggil kamu bu? Tanyain namanya gitu kan, namanya Rosa, yo. Enak aja emang sama dia. Dia manusia juga. Sindiran PDIP pada pemerintah juga disampaikan oleh Sekjen Partai Berlambang Banteng ini, Hasto Kristianto. Dalam peringatan 28 tahun Kuda Tuli di Jakarta, Hasto menyatakan bahwa partainya tak bisa diperlakukan sembarangan. Megawati Soekarno Putri berpesan kepada kita semua, bahwa kita adalah partai yang sah, bahwa kita juga warga negara yang sah, yang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itulah kita tidak bisa diperlakukan sembarangan, seakan-akan kita bukan warga negara Indonesia. Saat ini memang ada sejumlah kader PDIP yang tengah bersinggungan dengan hukum. Hasto Kristianto, Sekjen Partai Banteng ini harus berurusan dengan KPK terkait kasus penyuapan pergantian antar waktu anggota DPR RI yang dilakukan Harun Masiku kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 2020 lalu. Hasto diduga menjadi pihak yang menggolkan komunikasi dengan Wahyu Setiawan hingga bisa meloloskan Harun Masiku dalam PAW anggota DPR RI.
Dalam proses yang berjalan di KPK, Wahyu Setiawan ditangkap, namun Harun Masiku berhasil kabur dan hingga hari ini masih buron. KPK pernah menggeledah kantor DPP PDIP dan juga ruang kerja Hasto, namun tak juga mampu membuktikan keterlibatan Hasto. Lalu pada 2024, Hasto kembali diperiksa KPK. Dalam hal ini untuk mengonfirmasi terkait keberadaan Harun Masiku. Pemeriksaan pada Hasto ini berujung pelaporan penyidik KPK Rosa Purbo Bekti ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantaran disebut melakukan perbuatan melanggar hukum karena menyita handphone dan buku catatan milik Hasto. Saksi hadir dalam pemeriksaan terkait perkara suap pengurusan penggantian antar waktu atau PAW DPR RI dengan tersangka HM. Penyitaan HP milik saudara H adalah bagian dari kewenangan penyidik dalam rangka mencari bukti-bukti terjadinya peristiwa tipikor dimaksud. Penyitaan dilakukan KPK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan surat perintah penyitaan. Hasto juga tengah menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran berita bohong dan penghasutan. Hal ini terkait pernyataannya dalam wawancara di sebuah stasiun TV swasta. Hasto datang ke Polda dan sebut harus berani suarakan kebenaran. Bagi saya sebagai kader partai ini adalah suatu ritual, ya kehidupan politik seorang kader yang harus berani menegakkan hukum, berani menyuarakan kebenaran. Yang belakangan menjadi sorotan adalah Wali Kota Semarang yang juga kader PDIP, Hevearita Gunariati Rahayu atau Mbak Ita. Ia dan suaminya yang juga kader PDIP, Aulin Basri, diduga lakukan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang dalam hal penerimaan gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah. KPK pun telah lakukan penggeledahan uang hingga dokumen diamankan. Ita dan suami sempat senyap pasca penggeledahan lalu muncul dalam pemeriksaan. Ia dan suaminya hadir pada pemeriksaan di KPK Kamis 1 Agustus 2024. Usai diperiksa, keduanya tak banyak berkomentar. Saya hari ini memenuhi panggilan yang harusnya hari Selasa karena ada kegiatan paripurna yang harus dihadiri satu kepala daerah. Jadi hari ini saya memenuhi panggilan dan alhamdulillah sudah sesuai prosedur dan mohon doanya saja. Jadi pemeriksaan hari ini Kader PDIP lainnya yang juga harus berurusan dengan KPK adalah Herman Heri. Ia yang saat ini duduk di Komisi 3 DPR RI hendak diperiksa dalam kaitan korupsi Bansos COVID-19 tahun 2020 yang menjadikan mantan Mensos Juliari Batubara tersangka. Namun ia tak hadir pada panggilan pemeriksaan 26 Juli lalu dan meminta dijadwalkan ulang. Benarkah rangkaian pemeriksaan kader PDIP di KPK terkait dengan politik? Kami coba ajukan wawancara kepada KPK, saudara, namun mereka masih enggan untuk berkomentar terkait dengan hal ini. Tapi sebelumnya, juru bicara KPK Tessa Bahardika membantah ini adalah upaya menggembosi partai berlambang banteng itu. Kembali saya sampaikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini penyidikan hanya bekerja berdasarkan kerangka hukum. Apabila ada alat buktinya, maka dapat dinaikkan. Dalam hal ini kebetulan bersamaan dengan statement Ibu Megawati. Namun tidak ada hal yang disengaja, tidak ada KPK menarget partai-partai tertentu. Semua pihak seandainya diketahui melakukan pelanggaran atau tindak pidana korupsi dan KPK mendapatkan alat buktinya tentunya akan ditindaklanjuti. Bukan saja tidak benar, tapi itu bisa nanti menimbulkan fitnah baru dan tidak bagus dalam memberikan edukasi kepada publik. Dan saya percaya bahwa Mama Ega adalah seorang negarawan yang kita tidak ragukan kapasitasnya. Benarkah ada pihak tertentu yang berupaya menarget
PDIP? Jika iya, mengapa? Saya akan ulas ini bersama dengan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo dan juga sejumlah narasumber terkait lainnya. Ikuti saya, saudara. Kalau bilang PDIP ditarget, kan tidak semua kepala daerah PDIP yang kemudian dijadikan tersangka. Kenapa bisa mengatakan bahwa PDIP ditarget? Mari kita hitung aja. PDIP yakin di pilkada ini akan tetap kuat, berkuasa di, kalau saya sebut, kandang-kandang banteng. Nah, hanya keyakinan yang bisa kita pakai untuk bergerak. Kalau hanya pasrah-pasrah dan takut-takut saja, minggir. Terkait dengan pernyataan Megawati ini, bagaimana sebenarnya suasana kebatinan dalam PDIP? Dan apakah target-menarget itu benar dirasakan oleh seluruh kader, termasuk apakah ini upaya untuk melemahkan PDIP di pilkada? Saya akan ulas bersama dengan Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP. Ikuti saya, saudara. Kan sekarang kan gitu, ditarget gitu kan. Betul dah. Saya datang ke sini memberikan penguatan pada Tapi kamu tidak sendiri. Banyak orang yang kemudian mendukung kamu. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran semuanya. Kita butuh peradilan yang bebas, tidak rendah, dan membuat masyarakat tidak takut tapi terus bijaksana. Sudah bersama saya Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan. Mas Ganjar, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat, Sama-sama, Mbak Niluh. Alhamdulillah sehat. Mas Ganjar, sebelum kita mulai wawancara ini, saya ingin memperlihatkan dulu pernyataan dari Bu Mega pada beberapa waktu yang lalu terkait dengan kasus hukum yang ia sebut menarget kader-kadernya. Kita dengarkan bersama. Kan sekarang kan gitu, ditarget gitu kan. Betul dah. Nah iya kok gitu tak. Mengapa kalian tidak berani untuk mengatakan kebenaran bahwa hukum sekarang itu diobrak-abrik oleh kekuasaan? Bagaimana suasana kebatinan dalam internal PDIP sampai Bu Mega mengeluarkan statement keras itu? Rasanya ini bukan statement tiba-tiba. Tapi ini sebuah statement yang muncul karena akumulasi beberapa persoalan pernah muncul. Partai pasti tahulah, tidak hanya PDI Perjuangan, saya kira banyak partai. Kenapa pada setiap kontestasi muncul intervensi-intervensi? Formalnya biasanya saya tidak berani ngaku. Persis ketika kemarin kita mencari saksi-saksi dan kemudian mereka takut. Dan dari situlah kemudian menjelang pilkada ini banyak yang kemudian menjadi tersangka. Saya baru pulang kemarin dari Medan, terus kemudian ke Batubara, melihat persidangannya Palti. Palti siapa? Palti relawan yang kemudian mengupload maksud saya, bukan yang pertama, tapi diproses sekarang. Tekanan tidak itu. Nggak usah disebut deh, kalau itu nggak mau diakui tekanan nggak apa-apa, tapi kita itu ada rasa keadilan, ada rasa politik yang tanpa dikatakan itu terjadi. Yang berikutnya umpama waktu saya ke sana kemarin Zahir, bupati, ya, incumbent, ini mau maju lagi, tersangka dia. Nanti argumentasinya, ya memang ada kasusnya kok, masa kita nggak boleh memeriksa. Itu argumentasi yang sangat mudah untuk diberikan kepada publik. Namun Mbak, menjelang pilkada, ketika kemudian daerah-daerah itu begitu kuat perimbangan politiknya dengan membaca data yang ada, tiba-tiba yang kuat itu tertekan dengan status itu, maka itu akumulasi yang muncul di banyak tempat, yang akhirnya Ibu mungkin mengatakan ya, itulah kondisinya. Oke, yang melakukan adalah oligarki? Yang melakukan ya aparatur berarti. Yang berada di belakang penegak hukum? Tidak bisa kita sebut, kita tidak bisa tahu siapa yang ada di sana. Apakah Anda merasa bahwa penegak hukum kita sudah jadi alat
politik begitu. Saya kira hampir semua cerita-cerita yang muncul di publik seperti itu kan hari ini. Dan yang berada di belakang yang menggunakan penegak hukum untuk melakukan tekanan politik tadi itu adalah siapa, Mas? Kalau kita melihat dalam konsep kekuasaan, kenapa sih kekuasaan harus dibatasi, Mbak? Karena kekuasaan itu menggiurkan, tends to corrupt. Dan korupnya bisa banyak, ya dia duit, ya kekuasaan, dan sebagainya. Dan ada kecenderungan untuk memperpanjang kekuasaan ketika mereka tidak punya kesadaran konstitusi. Pada saat inilah kemudian berbagai cara dilakukan. Sedikit ya, flashback aja. Bagaimana kemudian konstitusi di MK, bagaimana kemudian Mahkamah Agung. Kita kan belum lupa, untuk apa sih itu? Gitu. Problemnya hari ini satu. Hari ini semua merasa tertekan dan takut. Dulu kalau kita ngelihat ketika kita melawan Orde Baru, Mbak, cara yang dipakai apa? Kamu subversif ya? Kamu PKI ya gitu. Dua ini nggak laku. Maka sekarang yang dipakai kamu korupsi ya. Ketika kemudian kita melihat seperti itu, maka kemudian ya pasti bolehlah. Agar fair di depan kamera, PDI Perjuangan pasti punya subjektivitas. Bahwa kami merasa ada yang aneh ini. Ya, ditangkap, ditersangkakan, dan itu daerah-daerah yang menjelang pilkada. Oke, dan itu daerah-daerah yang kuat bagi PDIP? Rasanya iya. Kalau bilang PDIP ditarget, kan tidak semua kepala daerah PDIP yang kemudian dijadikan tersangka. Kenapa bisa mengatakan bahwa PDIP ditarget? Mari kita hitung aja, Mbak. Berapa kepala daerah yang lain? Oke. Ada di mana saja. Bali, Pak Koster waktu itu diperiksa menjelang Pilpres, ya enggak? Semarang ini mau pilkada kotanya diambil dia. Buat saya kalau dia memang ada indikasi itu silakan. Tapi momentum ini menimbulkan kecurigaan. Oke, tanda tanya besar. Iya dong. Kalau ada yang bilang Bu Mega terlalu berlebihan ya terkait dengan hal ini gimana? Mungkin ya. Dan itu sah adanya orang menilai. Tapi Bu Mega itu kan bukan orang atau ketua partai yang tidak punya pengalaman dalam menghadapi sebuah tekanan, Mbak. Bu Mega memang belum pernah diperiksa, Mbak. Pernah kan? Ya. Kita mengalami 27 Juli. Bagaimana tekanan pada saat itu. Nah, ketika kemudian melihat, oh Hasto dalam waktu pendek diperiksa 3 kasus yang berbeda, berurutan. Kan membacanya gampang, Mbak. Itu memang tekanan pada PDIP. Masa bilang nggak tekanan? Ini dirasa mengganggu momen pilkada PDIP nggak sih? Sebenarnya begini, kita mau fair aja deh. Oke. Yang harus bertanggung jawab pada penyelenggara menyelenggarakanlah dengan baik. Tidak perlu kemudian wasit menjadi pemain. Ketika kemudian aparat penegak hukum harus memayungi semuanya, payungilah. Kan kita juga punya, Mbak, foto ada aparat penegak hukum ikut serta dalam sebuah pertemuan. Ini kejadian, Pak Mas, saya sebut aja di Boyolali. Boyolali, kita kuat. Kecurigaan kita muncul. Bupatinya diperiksa, ASN-nya diperiksa, 100 sekian saksinya. Ya enggak? DPRD-nya diperiksa, kepolisian ini diperiksa KPK. Terus kemudian hari ini di sana muncul foto-foto beredar, Mbak. Aparat penegak hukum duduk di situ. Bersama dengan salah satu kekuatan. Apakah ini kita mengatakan bahwa itu tidak, itu kemarin lagi acara ini. Kan kita tidak terlalu bodoh untuk bisa memahami itu. Saya ingatkan aja. Ini tidak hanya terjadi buat PDI Perjuangan saja. Kita ingatkan, ini bisa terjadi kepada partai lain. Dan sudah ada. Maaf dengan segala hormat saya. Bahkan di beberapa tingkatan yang tinggi, kawan-kawan kita di partai lain, bahkan pimpinannya kan juga diperiksa. Oke, yang non-pemerintahan? Di dalam pemerintahan juga. Cuman membedakannya gampang. Pasti ini tidak berlanjut. Mas Ganjar, Anda kan sering bertemu dengan Ibu Mega, berkomunikasi langsung dengan Ibu Mega. Karena tadi disebut bahwa PDIP merasa ini sudah mengganggu juga kontestasi pilkada begitu. Apa yang disampaikan Bu Mega untuk menguatkan ini kader PDIP bahwa ya PDIP ini bisa melewati pilkada ini dengan baik? Bu Mega menyampaikan pada kami, takut itu adalah ilusi, ilusimu sendiri. Maka coba sekarang dibuktikan dengan data dan fakta. Maka kita terjemahkan. Kawan-kawan, kalau Anda melihat situasi seperti itu di daerah, rekam, foto, siapa yang ngomong, siapa kelompok sasaran yang diajak ngomong,
Apa pesannya kasih ke kita. Maka rasanya PDI Perjuangan juga harus meningkatkan effortnya, baik di pusat maupun di daerah. Untuk apa? Mengklarifikasi satu persatu. Sudah ada kok Mbak, calon kita mau maju, didatengin, dia punya masalah di jabatan sebelumnya, 1, 2, 3, 4, 5. Rakyatnya protes. Loh Pak, kalau gini nggak fair Pak, dibeginikan. Di wilayah mana itu Mas? Ada di Jawa Tengah. Karena lapor ke saya. Kita ini mau menyelamatkan demokrasi atau mau membiarkan kemudian kekuatan yang besar kemudian akan menerkam. Dan kita sudah tahu nanti yang akan dipakai rebutan nih Mbak, Bali, ya, NTT, umpama Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, yang basis-basisnya kita lah gitu ya. Jawa Barat saya kira tidak, ya Jogja di beberapa pilihan bupati wali kota, terus kemudian Jakarta, Sumatera Utara, kemudian Lampung, Sulawesi Utara. Nanti kita cek aja. Nanti bener nggak omongan saya. Siapa kemudian calon yang akan dimunculkan. Oke, saya lihat Satgas PDIP, ada Satgas PDIP yang kemarin pada saat Kuda Tuli selain di perayaan di Jakarta, ada di Solo juga. Kemudian saya lihat lagi ada apel yang dilakukan juga di Surabaya. Oh iya, iya. Ada apel yang rencananya juga akan dilakukan di Medan. Iya, iya. Apakah itu bentuk PDIP sedang menguatkan kadernya atau sedang mewarning lawan? Tidak, kita tidak mewarning, kita lebih pada internal. Bahwa kemudian lawan melihat seperti itu ya mungkin saja. Bisa saja. PDIP yakin di pilkada ini akan tetap kuat, berkuasa di, kalau saya sebut, kandang-kandang banteng. Mbak, hanya keyakinan yang bisa kita pakai untuk bergerak. Kalau hanya pasrah-pasrah dan takut-takut saja minggir, maka militansi kita munculkan lagi. Tapi PDIP di internal solid. Belajar dari pengalaman kemarin, kita betul-betul mensolidkan. Jadi ada yang betul-betul solid, ada daerah yang belum solid. Dan kami sadar kok Mbak, setiap kali kita mau pilkada atau kontestasi, ada potensi perpecahan. Karena satu mendukung ini, kalau nanti direkom ini kecewa, ini pergi. Itu biasa. Atau nanti ini nggak serius, atau ini diem saja, atau nanti ngintrik gitu. Ya, saya di partai belum lama, tapi saya sangat paham. Mas Ganjar, terima kasih sudah berbagi informasi di Nilu. Sehat selalu. Ya. Mas Adi begini, dalam situasi sekarang ada dua. Pertama, kita bicara jelang pilkada. Yang kedua, ada transisi ke pemerintahan bilang ke sana. Kita tahu bahwa masih ada usaha deal-dealan, usaha untuk juga menggait PDIP untuk masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah ini berkaitan dengan itu juga? Proses hukum yang tengah mendera sejumlah kader PDIP, apakah benar ini bentuk upaya penggembosan terhadap partai berlambang banteng ini? Dan apa kemudian pengaruhnya bagi PDIP di pilkada serentak ini, termasuk kenapa PDIP harus digembosi? Saya akan ulas ini bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Ikuti saya, saudara. Adalah sebuah peristiwa bersejarah. Gak jelas dengan aturan-aturan yang dirubah semaunya sendiri. Mas Adi, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu Mas Adi. Siap, terima kasih Mbak Nilu. Mas Adi, bagaimana Anda melihat pernyataan Megawati yang begitu keras soal penegakan hukum terhadap kadernya? Saya memaknai pernyataan dari Megawati Soekarno Putri itu kan sebenarnya ingin menantang siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi, jangan takut, selesaikan. Jadi kalau ada indikasi, ada bukti yang mengarah pada kerugian negara, memang harus dieksekusi tanpa ampun. Oke, tapi kalau Anda melihat, apakah memang ada indikasi terlihat bahwa PDIP ini sedang ditarget? Kalau membaca statement-statement publik, dialog-dialog di media sosial, saya kira tendensi ke arah itu seakan-akan ada. Karena memang yang terindikasi disasar dalam tanda kutip adalah kalangan politisi dari PDIP. Saya kira KPK, kepolisian, dan kejaksaan harus bekerja lebih masif. 545
calon kepala daerah di Indonesia ini harus di-tracking kepada publik. Apakah betul cuma 1 orang, 2 orang, 2 wilayah yang terindikasi mereka ini punya persoalan-persoalan yang terkait dengan hukum? Bagaimana di tempat yang lain? Apakah mereka clear 100%? Saya kira publik sudah tahu dan bisa men-tracking siapa sebenarnya di antara sekian begitu nama bakal calon yang akan bertanding juga punya persoalan-persoalan dengan hukum. Mas Adi begini, dalam situasi sekarang ada 2. Pertama, kita bicara jelang pilkada. Yang kedua, ada transisi ke pemerintahan jelang ke sana. Kita tahu bahwa masih ada usaha deal-dealan, usaha untuk juga menggait PDIP untuk masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah ini berkaitan dengan itu juga? Saya tidak menemukan garis korelasi bagaimana PDIP menjadi bagian dari kekuasaan politik 5 tahun yang akan datang ya. Artinya kalau memang ada intensi dari Prabowo untuk merangkul PDIP, saya kira kan tidak harus melalui satu drama dan polemik politik yang berkepanjangan ya. Apalagi misalnya sejumlah elit PDIP mengatakan mereka nggak ada persoalan dengan Prabowo. Jadi tekanan ini bukan datang dari sana? Saya melihat justru ada invincible hand yang cukup powerful hari ini yang bisa mengorkestrasi seluruh sumber kekuasaan yang masih berkuasa politik. sekarang? Mungkin. Ada orang yang menyebut ini sebagai oligarki, ada orang yang menyebut ini sebagai dewa-dewa politik, dan posisinya cukup luar biasa. Dia juga adalah aktor-aktor yang saya kira memang belakangan ini selalu berada di behind the scene, tapi dia mampu mengorkestrasi seluruh nafas kehidupan politik di negara kita. Pertanyaannya, apakah PDIP semenakutkan itu sampai harus dilakukan intervensi sebesar ini misalnya? Ya saya kira tidak sesederhana itu. Bagi saya PDIP bukan lagi partai pemenang Pilpres, tapi bahwa sikap-sikap politik PDIP yang belakangan cukup aktif misalnya menyerang kekuasaan, menyerang pemerintah, itu bisa dinilai juga sebagai bentuk serangan politik. Pertanyaannya begini, ketika kemudian misalnya disebut menarget kader PDIP, tapi ternyata memang kader PDIP ini punya masalah dengan hukum lalu diproses, apakah itu bisa kita sebut sebagai menggembosi atau ini memang benar terlalu berlebihan? Kalau menggembosi sih tidak ya. Kalau misalnya ini dikaitkan dengan pilkada serentak secara nasional untuk mengganggu bagaimana konsentrasi PDIP menghadapi pilkada, apalagi itu kan saya kira tidak strategis. sesederhana itu ya. Jadi Anda merasa bahwa apa yang terjadi sekarang misalnya dengan kader-kader PDIP yang bersinggungan dengan hukum itu tidak akan mengganggu suara PDIP? Saya kira tidak akan terdampak apapun. Paling yang terganggu itu adalah elit-elit PDIP. Mas Adi, Anda melihat PDIP ini cukup solid begitu? Kalau kita lihat elit-elitnya. Per hari ini elit ya, sekalipun nuansa politiknya agak sedikit mulai berubah. Satu sisi kalau kita melihat mazhabnya Hasto, ini kan mazhab kritis, agresif, dan selalu proaktif memberikan serangan-serangan politik terhadap kekuasaan. Ini seakan-akan replika politik dari PDIP yang sangat marah dengan Jokowi. Tapi kalau kita melihat wajah Puan Maharani adalah wajah yang relatively totally different dengan Hasto, lebih soft, lebih komunikatif, dan lebih masuk ke seluruh akses-akses kekuasaan dan para stakeholder pemegang kekuasaan politik di negara ini. Puan juga seringkali bertemu dengan Prabowo Subianto. Puan juga sangat intim dengan kawan-kawan Gerindra dan partai-partai lain dengan Kim. Dan dalam banyak hal Puan Maharani ini kan tidak pernah memberikan satu statement yang menunjukkan sikap amarah. Wajah mana yang menguntungkan bagi PDIP? Dua hal ini kalau bisa dikawinkan. Satu sisi memang pemilih PDIP adalah pemilih yang kritis hari ini karena kalah dalam pemilu. Wajar dia mengkritisi persoalan yang terkait dengan Pilpres 2024. Tapi pada saat yang bersamaan harus diakui di tahun 2029 voters kita, pemilih muda umur 17-40 tahun, itu persentasenya hampir 60%. Adalah pemilih yang sebenarnya tidak terlampau suka dengan sifat politik yang agresif, menyerang, nyinyir, dan selalu membabi buta. Oleh karena itu, kita tinggal lihat sebenarnya PDIP ke depan pasca Megawati. Apakah akan lebih dominan wajah Hasto, ataukah akan jauh lebih dominan wajahnya Puan Maharani? Kita lihat belakangan, ini Satgas PDIP melakukan apel di Solo beberapa waktu lalu pada acara Kuda Tuli. Kemudian melakukan juga apel yang sama di Surabaya. Kita tahu ya, itu wilayah apa dan bagaimana pertarungan di situ. Anda melihat itu adalah
warning yang dilakukan oleh PDIP atau PDIP justru sedang menguatkan kadernya bahwa kita ini masih kuat gitu? Ya, saya kira PDIP sedang mencoba mengonsolidasi ulang kekuatan politiknya pasca kalah dalam pemilu ya. Saya kira ini pesan politik bahwa kader-kader PDIP di bawah itu jangan pernah menganggap bahwa persoalan pemilu itu sudah selesai. Ada pilkada serentak 545 yang masih akan mereka hadapi, dan ini adalah kunci persiapan untuk menghadapi pemilu 5 tahun yang akan datang. Jadi PDIP versus Jokowi berlanjut hingga pilkada. Kalau kemungkinan di pilkada iya, apalagi orang yang terindikasi dengan Jokowi itu kan sudah mulai bermunculan di mana-mana. Yang paling terdekat tentu adalah Sumut ya. Mas Bobi itu apapun judulnya adalah wajah lain dari Jokowi. Termasuk di Jawa Tengah. Kalau betul yang dimajukan itu adalah Irjen Ahmad Lutfi, pasangannya adalah Kaisang, saya kira ini adalah pertaruhan hidup mati juga bagi PDIP. Kalah menang itu belakangan, yang penting lawan dulu. Apalagi kemungkinan yang diusung di Jawa Tengah itu adalah Andika Perkasa. PDIP itu kelihatan sekali ingin vis a vis. Kalau Ahmad Lutfi itu mewakili, misalnya memiliki latar belakang polisi, penantangnya adalah memiliki latar belakang tentara, vis a vis. Apalagi wakilnya nanti ada anaknya Pak Jokowi. Wajar kalau kemudian Jawa Tengah itu dianggap sebagai tanding ulang antara Jokowi dengan PDIP yang kedua kalinya. Baik, Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih Mbak Nilu, jauh-jauh dari Kompas. Pertanyaan saya begini, banyak asumsi yang muncul bahwa penegak hukum kita itu memang cenderung sering menjadi alat bagi oligarki, bagi penguasa. Apakah ICW melihat hal serupa? Pernyataan Megawati itu apakah cerminan dari penegakan hukum kita saat ini? Bagaimana agar proses hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum ini tidak selalu dianggap bentuk politisasi? Kita ulas ini bersama dengan peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Diki Anandia. Ikuti saya, saudara. Kan sekarang kan gitu, ditarget gitu kan? Betul dah. Mas Diki, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu Mas Diki. Terima kasih. Mas Diki, melihat pernyataan Bu Mega soal partainya ditarget, apakah ini cerminan penegakan hukum kita saat ini? Ya, pertama yang penting untuk dijelaskan Mbak Nilu dalam kacamata ICW, sebetulnya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK kan sebetulnya bukan berada di ruang hampa. Artinya ada proses-proses yang dilakukan sebelumnya oleh KPK sehingga ada pihak-pihak termasuk politisi, ya salah satunya oleh PDIP gitu ya, yang diperiksa atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi. Jadi saya agak kurang sepakat dengan pernyataan Bu Mega begitu ya, yang menyatakan bahwa ada upaya dari KPK untuk menarget partai politik tertentu begitu, termasuk PDIP. Tapi kalau misalnya PDIP menganggap saat ini proses hukum di jelang pilkada itu justru menyasar pada orang-orang yang kita lihat misalnya kasus Mbak Ita Semarang, kemudian ada pemeriksaan terhadap Hasto dalam kasus Harun Masiku yang sudah begitu lama, kemudian ada lagi muncul akan memeriksa Herman Heri, itu juga kasus yang lama, itu yang kemudian dianggap mengindikasikan ada nih upaya untuk memang menyasar PDIP. Iya, itu kan sebetulnya momentum saja ya, bahwa ini berdekatan dengan pilkada, iya. Tapi apakah kemudian itu menyasar PDI untuk menggagalkan misalnya langkah-langkah PDI dalam proses pemilu kada? Saya kira itu balik lagi agak berlebihan begitu, karena misalnya saya ambil contoh dalam kasusnya Hasto Kristianto begitu ya, kita kan juga tidak bisa menegasikan fakta bahwa hingga saat ini prime suspeknya Harun Masiku itu masih DPO, sehingga upaya untuk mencari Harun Masiku salah satunya adalah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Lalu kemudian dalam perkaranya Herman Heri ini kan juga upaya untuk mengembangkan kasus korupsi bantuan sosial begitu ya, di mana nama Herman Heri sendiri tersebut jelas dalam putusan, bahkan dalam BAP begitu ya, BAP KPK begitu. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK kami pandang itu memang pure penegakan hukum. Oke, tapi kenapa begitu lama?
Kenapa begitu lama? Karena memang kami melihat bahwa selama ini ada aktor yang diduga memang menghambat penanganan perkara di KPK. Di internal KPK? Di internal KPK. Oke, masih ada orangnya? Kami menduga bahwa orang yang menghambat penanganan perkara itu adalah Firly Bahuri. Pertanyaan saya begini, banyak asumsi yang muncul bahwa penegak hukum kita itu memang cenderung sering menjadi alat bagi oligarki, bagi penguasa. Apakah ICW melihat hal serupa? Pada beberapa poin mungkin anggapan-anggapan seperti itu mungkin ada benarnya ya, tapi saya tidak meyakini bahwa setiap langkah yang dilakukan oleh KPK terkhusus penegak hukum tindak pidana korupsi itu bisa disetir oleh politik begitu ya, kecuali memang ada internal yang berusaha untuk menghentikan penanganan perkara atau menghambat penanganan perkara yang mereka lakukan. Sering kita mendengar, meskipun mungkin sulit untuk mendapatkan buktinya, tapi sering suara muncul bahwa seringkali para kepala daerah atau mereka yang kemudian mau maju dalam satu kontestasi pemilihan gitu, mereka ditekan oleh penegak hukum, katanya mereka diancam dengan kasus akan dibongkar dan sebagainya. Apakah ICW juga mendengar hal praktik serupa terjadi? Iya, tadi ya, bahwa memang banyak sekali dugaan bahwa ada politisasi hukum menjelang pemilu itu memang seringkali digaungkan oleh beberapa partai politik begitu ya. Tapi yang menjadi penting untuk kemudian pengawasan atas penegak hukum ini bisa menjadi terkontrol begitu ya. Itu kan masing-masing penegak hukum itu punya lembaga untuk mengawasi kinerja mereka. KPK punya Dewas, kemudian kepolisian punya Irwasum atau Kompolnas, kemudian kejaksaan punya Komisi Kejaksaan. Nah, fungsi-fungsi pengawasan itulah yang kemudian harus ditekankan, harus dipastikan bahwa apa yang dilakukan oleh penegak hukum itu sesuai dengan koridor hukum acara pidana. ICW masih percaya pada penegak hukum kita, utamanya untuk memerangi korupsi? Kami dalam posisi yang meyakini bahwa penegak hukum kita itu banyak bobroknya. Tapi bukan berarti kita mendelegitimasi kerja-kerja mereka begitu. Baik, terima kasih Mas Diki Anandia, peneliti dari Indonesia Corruption Watch, ICW, sudah berbagi informasi di Nilu. Sehat selalu, Mas Diki. Perebutan kursi ketua DPR disebut tengah digoyang lewat wacana perubahan Undang-Undang MD3. Benarkah demi menjegal PDIP menjadi pemimpin parlemen? Kami akan hadirkan ulasannya usai jeda. Katanya ada nih Perpu MD3 mau dibuat. Kalian cari, bener nggak itu? Tanya mau Pratik sana. Nggak ada cerita itu, imajinatif sekali kan. Belum ada perebutan apa-apa. Wacana revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3 kembali mencuat jelang bergulirnya pilkada dan peralihan kekuasaan baru. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus, orang pertama yang ungkap kabar pemerintah bakal terbitkan Perpu MD3 ini. Jika terjadi, kursi ketua DPR berpotensi tak lagi dikuasai partai dengan perolehan suara terbanyak di DPR. Deddy menduga revisi Undang-Undang MD3 jadi salah satu upaya merebut kursi ketua DPR yang jadi milik PDIP jika undang-undang ini tidak diubah. Ada kabar-kabar katanya ada nih Perpu MD3 mau dibuat. Kalian cari, bener nggak itu? Tanya mau Pratik sana. Namun tudingan kader PDIP ini dibantah istana. Oh, kata siapa? Ada-ada aja. Nggak ada cerita itu. Imajinatif sekali kamu. Wacana mengubah aturan penentuan kursi ketua DPR hampir selalu muncul jelang terbentuknya pemerintahan baru. Dan kini, sejumlah kader PDIP mengendus hal ini sebagai manuver parpol koalisi pemenang Pilpres untuk bisa menguasai parlemen, mengingat jumlah kursi yang dikantongi gerbong koalisi Prabowo Gibran tak sampai setengah dari jumlah kursi DPR. Partai Golkar disebut yang paling ngotot ingin revisi Undang-Undang MD3 karena sempat buka peluang untuk melakukan revisi. Namun Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto membantahnya.
Tidak ada yang berebut sekarang. Jadi MD3 tidak berubah, belum ada perebutan apa-apa. Kita tidak mengincar jabatan. Kita mengikuti MD3. Pada bulan Maret lalu, Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko kompak nyatakan tak pernah mendengar soal revisi Undang-Undang MD3 ini dan sepakat untuk tidak merevisi undang-undang ini. Belum pernah dengar. Pak Dasko malah belum bilang pernah dengar, kita kompak. Jadi ya proses pemilu sudah berjalan, MD3 harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undangnya. Lantas mengapa revisi Undang-Undang MD3 santer dihembuskan oleh sejumlah kader partai? Dalam ketentuan, Ketua DPR dipilih dari partai politik dengan suara terbanyak. Hal ini diatur dalam pasal 427D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Pada Pileg 2024, PDIP jadi partai dengan suara terbanyak di DPR. Dengan demikian, kursi Ketua DPR dipastikan jadi milik PDIP. Namun, apabila Undang-Undang MD3 direvisi, posisi PDIP sebagai pemegang kursi Ketua DPR bisa diambil alih partai lain. Peraturan dan undang-undang adalah pondasi suatu bangsa. Tak ada alasan untuk mengubah hanya demi kepentingan politik kelompok tertentu. Pemerintah harus bijak pada setiap keputusan yang menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. Penegakan hukum yang dilakukan jelang kontestasi politik kerap timbulkan prasangka hukum sedang dipolitisasi. Maka ini harus jadi evaluasi bersama seluruh penegak hukum. Tak boleh tebang pilih yang berimbas hilangnya kepercayaan publik. Partai politik pun harus berbenah, hadirkan calon berkualitas dan bersih. Saya, Miluh Puspa, sampai jumpa.